Kembali lagi di Breaking News TV One pemirsa, dan saya sudah mendapat informasi bahwa peristiwa ledakan tersebut terjadi di gudang amunisi artileri Medan atau Armet, tepatnya di Danton Pleton B, Damkar Kota Bekasi pemirsa. Dan saat ini pihak dari tim pemadam kebakaran belum bisa merapat ke lokasi karena khawatir bahwa ledakan tersebut masih akan terjadi. Untuk itu saya akan bertanya langsung kepada saksi mata yang melihat peristiwa detik-detik ledakan tersebut pemirsa dengan Bapak Aang Ramadhani. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Aang. Ya, waalaikumsalam. Pak, boleh diceritakan jam berapa Bapak tepatnya mendengar suara ledakan dan peristiwa ledakan ini, Pak? Di jam setengah tujuan itu ledakan terjadi. Jam setengah 8? Di setengah 7. Oh, setengah 7. Setengah 7. Iya, setengah 7 tadi habis maghrib. Oke. Itu ledakan langsung ada kebakaran atau ledakan terlebih dahulu? Kalau Bapak lihat bisa dijelaskan peristiwa detik-detiknya, Pak? Kalau saya pertama sih ngedengar terus langsung lihat WA terus ngeliat ke lokasi kan, wah langsung kebakaran. Kayak gitu. Sampai sekarang ini kan jam setengah 8 ya Pak ya, jam setengah 8 ini masih ada ledakan dan kebakaran nggak Pak? Masih ada ledakan. Oh, berarti dari setengah 7 sampai dengan setengah 8 ledakan tidak berhenti-berhenti begitu? Iya, pokoknya jam setengah 7 lewat lah. Oke, Bapak bisa ceritakan, Bapak sekarang domisili tempat Bapak melihat peristiwa kebakaran ini berapa jaraknya, berapa kilometer? Jaraknya lumayan jauh sih. Lumayan jauh. Dan Bapak masih bisa melihat jelas kebakaran itu dari jarak yang cukup jauh, begitu ya? Begitu ya. Dari atas rumah atau dari halaman rumah Bapak? Dari pinggir jalan. Oh, dari pinggir jalan. Oke, Pak bisa diceritakan sekarang di sekeliling Bapak itu seperti apa? Panikkah warga atau bagaimana Pak? Ada polisi atau apakah? Ya, gimana? Bapak di sekeliling Bapak saat ini bisa digambarkan situasi seperti apa? Adakah aparat kepolisian? Adakah warga panik? Ada aparat kepolisian udah datang, pemadam, rame sih Kak. Oke. Rame. Apakah warga dihimbau untuk menjauh dari lokasi? Meskipun tadi Bapak jelaskan bahwa jaraknya cukup jauh. Dihimbau. Ya. Dihimbau untuk mendekat lokasi. Kalau lokasi dekat banget kan sama lokasi. Nah ini jauh nih di pinggir jalan raya. Oh, kalau dari rumah Bapak lokasi kebakaran? 5 kilo ya. Kalau lokasi rumah saya di Pangkalan 4. Jauh juga? Itu enggak. Kan lokasi ledakan di Pangkalan 5 ya. Nah itu sekitar 1 kilo 2 kiloan lah dari situ. Oke, tapi Bapak kalau bertanya dengan apa ya kasakusuk warga-warga di sekitar, lokasi apa yang kebakaran ini Pak? Bentar, saya nanya, ada nih yang tahu. Nih, coba. Halo? Halo Bapak. Halo? Halo Bapak. Ya. Ya, saya dengan Caca. Bapak dengan siapa Bapak? Saya dengan Rizky Dwi. Ya, Bapak warga ya Pak ya? Ini lagi rame sih di pinggir jalan karena ada pemadam lewat. Saya kan ingin bertanya, Bapak tahu tidak kira-kira titik ledakan ini itu wilayah apa? Bapak pernahkah mungkin ke sana atau mendapat informasi? Iya, ini kan wilayah pada tempat. Halo. Penyimpanan peluru lah. Gudang peluru. Gitu. Iya. Di gudang peluru di lokasi di Pangkalan 5. Oke. Kalau gudang di Jalan Raya Narogo. Iya. Baik, Bapak, kita nanti akan bertanya lagi kepada Bapak ya. Terima kasih untuk wawancaranya. Nanti kita akan perbaiki komunikasi. Ya pemirsa, terima kasih dengan Pak Aang. Bahkan juga tadi ada satu warga, saya belum bertanya tadi namanya beliau siapa pemirsa karena suaranya kurang jelas. Saya akan bertanya lagi dengan warga. Ini klaster yang memang letaknya tidak terlalu jauh dari lokasi ledakan pemirsa. Pak Michael dari Kota Wisata. Selamat malam Pak Michael. Iya, selamat malam. Pak Michael, boleh diceritakan sampai dengan malam hari ini nih 19.30, ledakan masih terus terjadi, Pak? Iya, masih terlihat jelas. Masih. Kira-kira? Dan ledak-ledakannya masih terdengar jelas di rumah. Masih terdengar ledakan?
Iya, masih terdengar. Kalau kebakaran, karena gambar saya jadi jam 6:30 itu kan ledakan dan juga api membumbung tinggi ke angkasa, itu juga masih? Iya, masih. Oke. Masih. Nah, Terlihat jelas. Bapak ketika ledakan awal itu getarannya sampai berasa di rumah tidak sih Pak? Iya, berasa. Saya lagi makan dan tiba-tiba dar, terdengar jelas pintu kebuka, semua kebuka dan getar-getar rumah. Oke. Kalau sekarang ledakan demi ledakan itu kalau bisa Bapak gambarkan rentangan berapa menit sekali Pak? Ledakannya mungkin 2 menit sekali atau menit sekali. Oke. Iya. Nah, untuk pihak klaster mengimbau apa untuk warga? Karena kalau Bapak mendengar ledakan, merasakan getaran, itu berarti jarak Bapak dengan lokasi cukup dekat ya Pak ya? Iya, lumayan. Oke. Apakah Bapak diminta untuk mungkin menutup pintu, menggunakan masker? Kalau ini merupakan kebakaran yang cukup hebat, pastinya khawatir untuk terganggu pernafasannya? Tidak, seperti tidak ada himbauan seperti itu. Oke. Nah, Pak, boleh diceritakan, karena saya sempat mendapat gambar bahwa ada bagian-bagian dari granat, ada selongsong peluru yang terlempar ke rumah warga. Bapak melihat tidak di depan rumah Bapak? Di saya seperti tidak ada, aman. Ya. Hanya Ada ledakan himbauan saja tidak? terdengar. Ada himbauan tidak untuk bahaya jika kalau menemukan Sejauh ini benda-benda? sepertinya belum ada himbauan. Oke. Nah, sekarang bisa diceritakan Bapak-bapak dan tetangga-tetangga Bapak di sekitar rumah, apakah masih terus keluar rumah menyaksikan peristiwa kebakaran ini, Pak? Sejauh ini saya lihat sepertinya di rumah-rumah saja, nggak keluar-keluar. Bapak mendengar suara sirene mobil pemadam kebakaran tidak sih yang lalu lalang untuk menuju ke lokasi, Pak, di tempat Bapak ini di kota wisata? Tidak terdengar. Tidak terdengar jelas. Oke. Iya. Kalau begitu Pak, boleh kita ulang kembali peristiwa ini ketika pertama kali Bapak mendengar ledakan. Tepatnya jam berapa Pak? Mungkin jam berapa ya tadi? 18 kurang. Mungkin ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Michael. Iya, jam 6. Iya. Terima kasih Pak Michael atas waktunya. Nanti kami masih akan terus mengupdate pemirsa perkembangan terbaru dari peristiwa ledakan gudang peluru usai jeda berikut hanya di Breaking News TV One.